Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lisirru ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya zal zalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat kepada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur pada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, orang tua kita, keluarga kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amalan-amalan kita. Semoga Allah membukakan hati kita semua. Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Al-Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran. Allah mudahkan kita menyampaikan Quran. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah kepada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pak Haji serta keluarga serta jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang kami muliakan. Dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah amalan yang sangat mulia. Bahkan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dari sekian banyak amalan yang dicintai oleh Allah. Fadilahnya sangat luar biasa. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menggambarkan orang yang bisa melakukan amalan ini, dan insya Allah semuanya bisa. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat dan seluruh penduduk langit, tambah lagi seluruh penduduk bumi, semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang ini. Maksudnya mendoakan kebaikan untuk orang ini yang mengerjakan amalan satu ini. Apa amalannya? Menjadi wasilah kebaikan orang lain.
menjadi wasilah kebaikan orang lain itu termasuk amalan yang disukai oleh Allah. Dari sekian banyak. Dan yang paling penting, menjadi wasilah itu salah satu perintah dari sekian banyak perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Mari kita awali Quran surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayatnya 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak perintah yang Allah perintahkan di dalam Quran, salat, puasa, ngaji, zakat, infak, sedekah, kurban. Nah, salah satu perintah Allah dalam Al-Quran dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu melaksanakan apa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan sesuai dengan kemampuan. Kemudian tambah lagi menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Syaratnya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ke masjid, majelis taklim, pakai jilbab. Pada saat ke warung, belanja, pakai jilbab. Dalam keadaan apapun. Waktu kita dalam keadaan ramai kita bertakwa, pada keadaan sepi juga kita bertakwa. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Nah, setelah itu Allah lanjutkan lagi perintahnya. Yang kedua, dan carilah wasilah. Jalan perantara agar kamu dekat sama Allah. Perintah ini kepada semua orang beriman. Nah, kalau perintah ini kepada semua orang beriman diperintahkan agar menjadi wasilah, berarti peluang kita untuk menjadi wasilah kebaikan orang lain terbuka luas. Karena semuanya diperintahkan mencari wasilah, perantara kebaikan-kebaikan orang lain. Nah, kemudian Allah perintahkan lagi, apabila kita sudah menemukan wasilah atau kita yang menjadi wasilah, maka perintah Allah berjihadlah. Berjuanglah di jalannya agar kamu jadi orang beruntung. Nah, pertanyaannya, apakah kalau untuk menjadi wasilah itu harus pakai ilmu? Pakai ilmu bisa, tidak pakai ilmu juga bisa. Apakah untuk menjadi wasilah itu harus pakai uang? Pakai uang bisa, tidak pakai uang juga bisa. Nah, makanya amalan yang satu ini luar biasa. Insya Allah kita semua punya kesempatan dan insya Allah kita semua mampu melakukannya. Intinya, setiap kebaikan, setiap orang mendapatkan kebaikan dan kebaikan wasilahnya kita, maka pahala besar yang Allah janjikan. Amalan yang satu ini luar biasa, Pak.
Selain kita dapat pahala besar, kerjanya mudah, gratis lagi. Orang berangkat haji, itu biayanya besar Pak, bayar. Tapi belum tentu jadi amal jariah. Paling dapat pahala yang haji. Kurban itu pakai biaya Pak, bayar. Pahalanya subhanallah besar. Tapi belum tentu jadi amal jariah. Nah kalau ini, amalannya gratis, mudah, pahalanya besar. Nah salah satu gambaran pahala bagi orang yang menjadi wasilah kebaikan orang lain, salah satunya coba lihat Quran surat An-Nisa ayat 85. Surat 4 85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in mukita. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallah. Salah satu fadilah selain dari hadis Rasulullah SAW tadi, barang siapa tapi syaratnya beriman. Dalam Quran surat Al-Baqarah, orang yang tidak beriman itu perbuatannya digambarkan oleh Allah seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian disiram hujan, maka habislah debu itu ibarat perbuatan baiknya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi syaratnya dia harus beriman. Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya kata Allah dia akan mendapatkan pahala. Artinya, semakin banyak orang mendapatkan wasilah kebaikan-kebaikan perantara kita, maka semakin banyak pahala yang akan kita raih. Ada 2 orang mendapatkan kebaikan dari kita, dapat pahala. Pahala 2 orang ini kembali ke yang menjadi wasilah. Ada 5 orang yang mendapatkan kebaikan wasilahnya kita, pahala orang 5 ini kembali kepada kita. Makanya luar biasa pahalanya. Tapi wasilah kebaikan, kebalikannya juga berlaku. Barang siapa yang memberikan pertolongan menjadi jalan, menjadi perantara keburukan orang lain, baik itu berupa nasihat, saran, ilmu, amalan yang salah, dia juga akan menanggung dosanya dan bisa menjadi dosa jariah. Nauzubillah min zalik. Tapi kebaikan sama. Nah makanya untuk menjadi wasilah bisa dengan nasihat, ya, saran, intinya baik. Ada teman, ada tetangga, ada keluarga yang perilakunya kurang baik, istiqomah kita nasehatin dia, nasehatin. Nah karena lama-lama dengar nasihat, ya Allah kasih hidayah. Ada orang yang diberikan oleh Allah hidayah, perantara kebaikan kita, minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah begitu juga dengan wasilah kebaikan. Nah, maka ada istilah-istilah zaman terdahulu, lebih baik memberikan kail daripada memberikan ikan. Ya. Dalam hadis Nabi tadi, barang siapa yang mengajarkan sesuatu kebaikan, ilmu, keterampilan, pekerjaan, ya, dan nanti dengan keterampilan, ilmu dan pekerjaan yang dia dapat tadi, dia bisa buka usaha dengan keterampilannya, kemudian dia bisa menghidupi keluarganya. Dari keluarganya lahir anak yang baik, ada yang senang sedekah, ada yang hafal Quran, ada yang rajin ibadah sholat malam, maka seluruh pahala keluarga besar ini ngalir kepada orang yang mengajarkan keterampilan. Semuanya.
Makanya luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Artinya semakin banyak orang mendapatkan kebaikan wasilahnya kita, maka semakin banyak pahala besar yang akan kita dapat. Makanya jangan hitung-hitungan. Ini subhanallah, kadang-kadang mau ngaji aja hitung-hitungan. Ngaji, tidak. Ngaji, tidak. Ngaji, tidak. Udah jawabannya ngaji, kagelah jam 8 liwat baiklah. Ustadznya juga galak telat. Mundur, hitung-hitungan itu namanya. Berbuat baik itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah untuk kita sendiri. Jangan hitung-hitungan masalah kebaikan. Nah, salah satu contoh di dalam Al-Quran, salah satu contoh ya Bu, tapi bukan hanya ini saja. Amalan yang kalau kita mau menjadi wasilah kebaikan orang lain, dan di dalam ayat ini barang siapa yang bisa mau amalannya besar. Hitungannya per kepala, bukan sekali tapi per kepala. Artinya setiap orang mendapatkan kebaikan, informasi kita yang ngajak, kita yang ngasih, semakin banyak pahala yang akan kita dapat dan besar pahalanya. Coba lihat Quran surat sama, An-Nisa. Ayatnya 114. Surat 4, 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Masya Allah. Besar Pak. Udah pahalanya besar, hitungannya per kepala. Amalannya gratis. Gampang, pahalanya besar. Makanya cocok amalan ini dengan kita orang Palembang. Kan biasanya kalau kita udah tinggal di Palembang tuh apapun sukunya, kalau jajan pengennya murah. Kalau udah murah, kalau pacak lemak. Kapanlah lemak kalau pacak banyak. Cocok tuh dengan kita. Amalan ini gambarnya kayak itu. Gratis, mudah, pahalanya besar, dihitung per kepala. Ada satu lagi dalam nanti ayatnya. Jadi amal jariah. Masya Allah. Coba. Nah, salah satu contoh amalan yang kalau misalnya kita mau jadi wasilah kebaikan orang lain. Dengan cara apa? Boleh dengan cara menginformasikan. Ngasih tahu. Ngundang. Memberitahu. Boleh. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia ngajak orang untuk apa? Sedekah. Misalnya ada orang tua ngasih tahu anak-anak di kompleks sebelah tuh ada masjid mau dibangun tuh. Karena anaknya mungkin udah punya ekonomi sendiri, kata ibunya, kalau bisa bantulah masjid itu. Nggak bisa bantu banyak, ya bantulah sedikit. Nggak bisa bantu sedikit, bantulah banyak. Akhirnya si anak nurut. Ternyata dia bantu pembangunan masjid itu nggak banyak. Cuma 1 sak semen misalnya. Sampai selesai. Udah dapat jaminan Pak. Barang siapa yang membangun rumahnya Allah, maka dibangunkan baginya bangunan di sorga. Sampai selesai masjidnya, sampai selesai ternyata dia bantu cuma 1 sak semen. Akhirnya aktivitas masjidnya. Dibuat sholat,
5 waktu, ada yang sholat sunnah, atau dibuat kajian-kajian ilmu seperti ini yang akhirnya ilmu itu tersebar. Ya, dan di antara kita nanti ada yang menyampaikan atau mengamalkan. Seluruh pahala orang yang beraktivitas di dalam masjid sampai berakhirnya masjid itu, tersebarnya ilmu, teramalkannya ilmu, maka pahala semua orang ini akan mampir kepada si anak. Masya Allah. Hanya berwasilah. Tapi jangan lupa, yang ngasih tahu ini tadi, yang menginformasikan ini tadi ibunya. Maka seluruh pahala yang didapat anak kembali kepada ibunya dulu. Itu wasilah, Pak. Ini keutamaannya. Sama kayak misalnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita yang hadir di sini, ada seorang bapak atau ibu hadirnya di sini, ada yang ngasih tahu. Ada orang 5. Yang informasikan ada seseorang, dia hadir. Orang 5 ini hadir. Tapi yang ngajak tidak datang, Pak. Dia ngundang orang, yang diundang datang, dia sendiri tidak datang. Mungkin karena dia ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, boleh. Keluar orang 5 ini dari rumah udah dapat pahala. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, maka dibundahkan baginya sorga. Langkahnya nuntut ilmunya ke masjid, hitungan 1 langkah. 1 langkah ngapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Baru melangkahnya saja, Pak. Belum nanti mendengarkan ayat-ayat Allah 1 huruf dapat pahala. Apalagi nanti yang nyata terus sampai berakhirnya kajian. Pahalanya orang 5 ini luar biasa, Pak. Besar ini. Jangan lupa, wasilah orang 5 ini datang, Pak. Pahala orang 5 ini akan mampir kepada yang memberitahu, yang mengundang. Walaupun orangnya tidak datang. Dan tidak cukup di sini. Kalau seandainya nanti diamalkan setelah ini dan seterusnya menjadi kebaikan berdampak kepada orang lain, maka akan ngalir terus. Makanya bisa jadi amal jariah. Makanya luar biasa ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada Pak Haji dan sekeluarga besar, ya. Karena menjadi wasilah kebaikan kita di sini itu salah satunya. Maka insya Allah setiap kebaikan apapun yang dilakukan di sini, karena wasilahnya Pak Haji dan keluarga besar, semoga keberkahan, ilmu, harta, keluarga akan diberikan oleh Allah kepada keluarga besar Pak Haji. Nah, kemudian yang kedua, salah satu contohnya mengajak orang dalam berbuat kebajikan. Apa saja intinya baik. Amalan yang ketiga, mendamaikan. Menjadi juru damai. Pada saat kita mendengar ada keluarga, ada teman, ada saudara, satu majelis ada yang bertengkar atau bertikai, bahasa hari-hari boesan. Maka pada saat kita mendengar berita itu berarti Allah sedang memberikan kesempatan kita untuk beramal baik. Maka berperanlah menjadi juru damai. Menjadi pendingin. Jangan jadi kulkas, jangan jadi kompor. Tapi jadi kulkas, pendingin. Ini amalan luar biasa satu ini. Bahkan pentingnya dalam hal beramal ini menjadi juru damai ini diperbolehkan kita berbohong. Ada 3 hal bohong yang diperbolehkan dalam strategi perang. Mendamaikan, menjadi juru damai. Yang ketiga, untuk menyenangkan istri. Boleh berbohong. Nah, kalau seandainya orang yang kita damaikan, seandainya suami istri yang mereka bertikai, atas izin Allah karena kita menjadi juru damainya tadi, akhirnya suami istri ini baikan lagi. Kita damaikan, dalam hal itu berbohong mungkin. Pada saat kita melakukannya, damai atau tidak kedua suami istri ini, tetap kita dapat pahala. Apalagi kalau seandainya mereka damai. Kemudian lahirlah anak dari keluarga itu, anak-anak yang baik.
ada yang menjadi penghafal Quran, ada yang ahli ibadah sholat malam, dan yang lainnya. Seluruh pahala keluarga besar ini akan ngalir kepada siapa? Juru damai dulu, Pak. Makanya dalam akhir ayat ini Allah katakan, barang siapa yang berbuat demikian, melakukannya karena memang perintahnya Allah, atau mencari keriduan Allah, maka kelak kami akan berikan pahala besar. Udah hitungannya per kepala. Yang kedua, Allah kasih pahala besar. Dan yang luar biasa lagi, selain pahalanya besar, Allah akan jadikan ini sebagai pahala jariah. Masya Allah. Makanya saya bilang tadi, Pak, haji itu pahalanya besar, Pak. Tapi biayanya juga besar. Belum tentu jadi amal jariah. Tapi ini udah gratis. Amalannya insya Allah kita semua bisa. Haji belum tentu semua orang bisa. Bagus. Tapi ini insya Allah semuanya bisa. Dan pahalanya besar, tambah satu lagi jadi amal jariah. Coba lihat Quran surat 84 ayat 25. 84-25. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi amal jariah, hitungannya per kepala. Semakin banyak orang mendapatkan kebaikan dan kebaikan wasilahnya kita, maka semakin banyak pahala besar yang akan ngalir kepada kita sekalipun kita tidak ada di dunia ini lagi. Jaminannya dalam ayat ini selain pahala besar, sesungguhnya orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan, kelak kami akan berikan pahala yang tidak akan putus-putusnya, Pak. Makanya amalan yang satu ini, Pak, termasuk amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Allah dan para malaikat, seluruh penduduk langit bersolawat, dan seluruh penduduk bumi, ikan yang ada di lautan, semut yang ada di lubangnya, semuanya bersolawat untuk orang ini. Maksudnya mendoakan kebaikan bagi orang yang menjadi wasilah kebaikan orang lain. Dan ayat ini diulang-ulang oleh Allah dalam Quran. Orang yang beriman yang berbuat baik nanti dapat pahala yang terus menerus diulang-ulang dalam Quran. Nah, salah satu ulangan ayatnya coba lihat Quran surat 41 ayat 8. Salah satunya diulang lagi. 41 ayatnya 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Diulangin lagi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang berbuat baik untuk orang lain, berbuat kebaikan untuk orang lain, maka kelak Allah akan memberikan pahala yang tidak akan putus-putusnya. Semakin banyak orang mendapatkan wasilah kebaikan dari kita, wasilahnya kita, perantaranya kita, maka semakin banyak pahala jariah akan ngalir sekalipun kita sudah tidak ada di dunia, Pak. Ini perbekalan yang luar biasa. Nah, makanya dalam hal ini kita jangan pernah hitung-hitungan dengan amal soleh.
Jangan pernah hitung-hitungan mau berbuat baik. Kita hidup untuk mencari amal baik. Kita itu sangat butuh dengan amal soleh. Sangat membutuhkan amal soleh. Bukan amal soleh butuh kita, Pak. Tapi kita yang butuh amal soleh. Seperti kita sekarang hidup ini membutuhkan uang. Gambarannya. Tapi tetap sebegitu butuhnya kita dengan uang, lagi-lagi kita sangat membutuhkan amal soleh itu lebih-lebih butuhnya kita dengan uang. Bayangkan, lebih butuh lagi amal soleh. Nah, karena kita sangat membutuhkan amal soleh ini lebih-lebih dari uang, maka carilah amal soleh itu lebih-lebih kita seperti mencari uang. Kita tuh kadang-kadang karena di dunia ini segala sesuatu harus pakai uang, Pak. Apa-apa mau pakai uang. Makanya kadang-kadang nyari uangnya tuh subhanallah. Waktu tidur aja kadang-kadang belum. Masih sibuk nyari uang. Kadang-kadang kalah cepat, Pak. Kami tadi keluar jam 4 kurang, ngisi di alang-alang lebar. Kami lewati berapa pasar, Pak. Di pasar ternyata sudah rame jam 3 tuh, Pak. Bahkan mungkin ada jam 2 mereka tuh di pasar sudah rame. Makanya saya bilang kalah cepat. Kalah cepat. Sebegitunya manusia ya, mencari uangnya. Padahal kita tuh membutuhkan amal soleh ya, lebih-lebih lagi sebenarnya. Kita sangat-sangat membutuhkan amal soleh. Uang itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hanya berlaku di dunia uang itu. Akan datang saatnya nanti yang laku itu cuma amal soleh, tidak lagi pakai uang, Pak. Walaupun mungkin Bapak Ibu nanti ada tabungan, misalnya tabungannya syariah, penuh full, tidak laku nanti. Yang laku cuma amal soleh. Duit tidak laku lagi. Di dunia uang itu yang berlaku. Nanti datang masa-masanya yang akan kita temui, apa-apa pakai amal soleh, Pak. Apa-apa harus pakai amal soleh, Pak. Apa-apa harus pakai amal soleh. Makanya kita tuh sangat butuh dengan amal soleh. Nah, karena kita sangat butuh dengan amal soleh ini, jangan pernah hitung-hitungan apalagi kita sia-siakan amal soleh. Walaupun itu sekecil zarah, iya. Coba lihat Quran surat 17 ayat 7. Surat 17 Al-Isra ayat 7. Surat 17 ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha. Fa iza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma 'alaw tatsbira. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasuki pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kata Allah, dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Makanya jangan hitung-hitungan. Apalagi sampai disia-siakan.
Kalau ada orang masih hitung-hitungan dengan amal baik, dengan perbuatan baik, hakikatnya dia sedang hitung-hitungan dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang masih hitung-hitungan dengan dirinya sendiri, na'udzubillah, apalagi dengan orang lain, Pak. Pasti lebih hitung-hitungan. Tidak ada ayat dalam Al-Quran itu kalau berbuat baik disuruh mikir. Enggak. Tapi justru disuruh bersegera. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu. Bersegeralah. Yang harus mikir-mikir itu, Pak, Bu, kalau kita punya kesempatan diajak orang untuk bermaksiat, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, mikirlah ribuan kali dulu. Nah, kenapa? Karena barang siapa yang berbuat kejahatan, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Mikir ribuan kali. Tapi kalau berbuat baik, jangan mikir-mikir. Mau ngaji aja hitung-hitungan, ngaji, tidak. Ngaji, tidak. Subhanallah. Mau sedekah aja dari rumah tadi, sedekah, tidak. Sedekah, tidak. Orang yang suka menyia-nyiakan kebaikan selama dia hidup, memang tidak nyesel, Pak. Orang yang mampu melangkah ke masjid, ya, kemudian dia tidak melakukan hal itu, terutama laki-laki selama hidup, dia nyesel tidak? Jawabannya tidak nyesel tidak. Ada orang mampu baca Quran 1 hari 5 ayat, tapi tidak dikerjakan, nyesal selama dia hidup. Tidak, jawabannya. Ada orang mampu sedekah 1.000 rupiah saja setiap hari. Padahal dia mampu, tapi dia tidak kerjakan. Nyesal selama dia hidup. Tidak. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itu hanya selama dia hidup. Tapi akan datang masa-masa penyesalan manusia-manusia yang suka melalaikan kebaikan padahal dia mampu melakukan kebaikan itu. Dan penyesalan itu penyesalan yang paling dalam. Dipastikan dia pasti nyesal. Makanya jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang sedang Allah berikan. Baik waktu, baik itu harta, ilmu dan ajakan. Jangan pernah sia-siakan. Nah, makanya orang-orang terdahulu membuat perumpamaan bagi orang-orang yang hidup tetapi suka menyia-nyiakan kebaikan walaupun itu sekecil zarah. Diberikan perumpamaan seperti orang yang tidur dalam keadaan bermimpi. Itulah diibaratkan seperti itu. Yang hidup mampu melakukan amal baik tapi dia sia-siakan. Seperti orang yang tidur dalam keadaan bermimpi. Kapan sadarnya orang ini kalau dia sedang bermimpi? Nanti pada saat terbangun. Ternyata saya bermimpi, baru sadar. Nah, begitulah. Perumpamaan bagi orang-orang yang selama hidup dia mampu mengerjakan kebajikan-kebajikan walaupun itu sekecil zarah apalagi besar, kemudian itu disia-siakan, dia kelak akan menyesal dan dia akan sadar. Kapan sadarnya dan kapan penyesalan itu? Buka Quran surat 63. Surat Al-Munafikun ayat 10. Surat 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Sadarnya orang-orang yang suka menyia-nyiakan kebaikan padahal dia mampu melakukannya, kapan sadarnya nanti? Pada saat menjelang sakaratul maut. Kapan penyesalan pertama kali manusia yang suka melalaikan kebaikan-kebaikan padahal dia mampu melakukannya? Nanti pada saat menjelang sakaratul maut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada saat seseorang sakaratul mautnya, maka di situ yang berlaku hanya amal soleh, bukan uang lagi. Duit tidak laku nanti Pak. Mulai yang berlaku amal soleh. Mau apa-apa harus pakai amal soleh Pak, kalau udah sakarat. Apa-apa harus pakai amal soleh. Uang tidak laku lagi. Nah, kenapa Allah ceritakan ayat ini? Agar jadi pelajaran kita yang hidup. Di dalam ayat ini Allah perintahkan, dalil ayatnya ini memang khusus infak, tapi di ayat lain bukan hanya infak Pak, umum kebaikan. Jadi salah satu kebaikan itu infak. Jadi kalau kita ambil dalil umumnya, nanti di ayat yang lain, berbuat baiklah sebelum datang kematian. Salah satu perbuatan baik itu infak, bukan hanya infak dalam Quran. Ini hanya dalil khususnya. Nah, di dalam ayat ini, dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Kalau kita pasangkan ayat umumnya, dan berbuat baiklah sebelum datang kematian. Semua, bukan hanya infak. Kemudian kata Allah, datang kematian salah seorang dari mereka. Dan dia berkata, perkataan pertama kali orang sakaratul maut, pada saat yang suka menyia-nyiakan kebaikan, hanya satu kata, menyesal. Tidak ada yang lain Pak. Pertama menyesal dulu katanya. Selama hidup orang yang mampu ke masjid dia tidak lakukan. Tapi pada saat seperti ini dia mulai sadar. Kenapa? Dia butuh amalan melangkah ke masjid yang satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Pada saat sakaratul maut seseorang yang suka menyia-nyiakan kebaikan, dia sadar butuh amalan bacaan Quran. Kenapa? Karena setiap satu huruf bernilai 10 kebaikan. Banyak yang sadar seperti ini. Tapi khusus untuk orang-orang yang selalu menyia-nyiakan kebaikan padahal dia mampu. Nyesal Pak orang itu. Selama hidup dia tidak nyesal. Tapi kalau udah kayak ini, nyesal karena yang berlaku hanya amal. Duit tidak laku lagi. Nah kemudian katanya menyesali, ya Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Aku akan berbuat baik. Cita-citanya cuma satu Pak. Tidak ada yang lain. Isi dunia terlewatkan. Semuanya lewat. Cuma satu pingin dia apa? Kami ingin berbuat kebajikan. Betapa pentingnya amal baik yang kita lakukan selama kita hidup Pak. Maka jangan pernah kita sia-siakan setiap kesempatan-kesempatan yang sedang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah seperti ini, penyesalan udah paling dalam. Dan penyesalan yang seperti ini sudah tidak ada guna lagi. Sekarat, mati. Apakah penyesalannya sampai di sini berhenti? Jawabannya tidak. Kita lihat ayat berikutnya. Penyesalan berikutnya orang-orang yang suka menyia-nyiakan kebaikan kapan? Quran surat 23. Al-Mu'minun ayatnya 99, 100. 2 ayat. Penyesalan kedua. Surat 23 ayatnya 99 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'ali a'malu salihah fima taraktu kalla
Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja darinya. Di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nyesal lagi. Nah, dari ayat ini kita dapat pengetahuan bahwasanya barzah itu bukan kematian, tapi barzah itu adalah kehidupan. Barzah itu adalah kehidupan bagi orang-orang yang banyak amal baik, barzah juga kehidupan bagi orang-orang yang banyak amal salah. Kalau yang baik disebut amal soleh, kalau yang buruk disebut amal tapi salah. Kehidupan bagi dua orang ini. Cuma keadaannya saja yang berbeda. Kayak dalam Quran surat Al-Baqarah yang 154, orang-orang yang beriman, wafat di jalan Allah, mengerjakan perintah Allah, mereka itu tidak mati, mereka hidup. Dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang kalian tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Begitu juga dengan orang yang wafat dalam keadaan banyak amal buruk. Dalam Quran surat 40 Allah gambarkan Fir'aun dan sekutunya. Mereka hidup tetapi setiap pagi dan petang dikelilingin oleh azab. Kehidupan Pak barzah. Jadi kalau ada orang tua, saudara, teman, adik, tetangga kita yang mati di dunia ini, sebenarnya mereka tuh hidup di barzah. Dari ayat ini kita dapat pengetahuan. Dan dari ayat ini juga lah kita bisa menyimpulkan ada pengetahuan. Kalau orang yang udah mati, ruh yang sudah di barzah tidak bisa kembali ke dunia Pak. Udah minta pun dia, ya Tuhanku kembalikan kami ke dunia sebentar. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Di hadapanmu sudah ada barzah. Tapi kadang-kadang subhanallah masih ada yang bilang, kalau hari Jumat itu ruh tuh balik. Malam Jumat. Nek nang sama nek ino balik. Nasi putih jangan dihabiskan galau. Siapa yang ngomong ini? Nek no. Yang ninggal nek nang. Ngomong sama siapa? Nek no ini ngomong sama cucunya. Kata cucunya, Nek no, nek nang dulu galak ngerokok dak, galak dibelikannya rokok. Dia ditanyanya lagi, galak ngopi dak nek nang dulu? Nek no, galak, ku buatkannya kopi pahit jadi sajian malam Jumat. Kurang-kurang nanti ada yang berdalil pula ngomong katanya ruh-ruh itu kalau bulan Ramadan kagak balik. Nak jingok cucu yang baru lahir. Nak jingok kebun cabai yang baru ditanam. Macam-macam tuh. Padahal ini perjanjiannya. Tidak akan keluar sebelum terjadi hari pembangkitan. Udah minta izin pun tidak dikasih. Nah terus siapa yang suka datang-datang kalau ada orang meninggal, ada yang duduk-duduk, ada yang ketemu di jalan. Nah itulah jin korin. Setiap kita itu ada jin namanya korin. Bahkan Rasulullah SAW pun ada jin korinnya, tapi sudah diislamkan. Makanya jin korin tidak bisa menyerupai wajahnya Rasulullah SAW. Kalau kita ini Pak, pasaran. Kapan ninggal kagak lah banyak, korin bergentayangan, ketemu di pasar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada pelanggan, belanja galak bareng-bareng sama kawan. Ada yang ninggal salah satunya, tempat bayar utang. Kawan yang satu ke pasar, nak ngabarkan tempat belanja. Tapi si korin lah bayar utang pagi-pagi. Kawannya ngabarkan, tante, udah dapat kabar belum? Kawan yang galak belanja, yang galak utang tuh ninggal kemarin. Innalillahi wa inna. Tapi pagi tadi dia bayar utang. Motornya sama, kacamatanya ya, jin korin Pak. Jin itu pacak berubah jadi manusia. Pacak jadi batu aki, pacak jadi ulo, pacak jadi keris. Hati-hati tipu muslihatnya. Kembali ke tema.
Di ayat 99, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu sehingga datang kematian kepada seorang dari mereka. Kafir Tuhan mutlak di luar agama. Kafir perintah itu ada di orang Islam itu sendiri. Sama, apabila datang kematian seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku kembalikan kami ke dunia. Karena dia sudah sekarat, mati masuk barzah. Sekarat, mati masuk barzah. Makanya barzah itu kehidupan. Kembalikan kami ke dunia. Cita-citanya cuma satu. Apa katanya? Agar kami dapat berbuat kebajikan. Berapa banyak orang-orang yang sekarang sudah dimasukkan di barzah karena selama hidup dia suka menyia-nyiakan kebaikan, teriak-teriak minta kepada Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin berbuat kebajikan. Ini menggambarkan betapa pentingnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup. Jangan pernah sia-siakan. Sangat-sangat penting dan kita sangat butuh karena pada saat ini yang berlaku hanya amal soleh, Pak. Duit tidak laku lagi. Walaupun mati dibawa ATM bank syariahnya udah pacak dipakai di sana. Walaupun banknya syariah dibawa tidak bakal dipakai juga. Yang laku hanya amal soleh. Apa-apa pakai amal, pakai apa pakai amal. Nah kemudian kata Allah sekali-sekali tidak. Di hadapanmu sudah ada barzah. Dan kesepakatannya sampai hari pembangkitan. Tidak bisa dipungkirin penyesalan. Sekarang kita lihat karena perjanjiannya sampai hari pembangkitan. Apakah berhenti di sini penyesalan orang-orang yang suka menyia-nyiakan kebaikan dan minta pengen kembali ke dunia? Alhamdulillah Pak, kita masih ada di dunia. Walaupun kesempatan kita sudah tidak panjang lagi, tapi paling tidak kita masih punya kesempatan, kita masih punya peluang untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jangan pernah sia-siakan. Coba kita lihat ayat kiamat kiamatnya hari pembangkitan. Apa yang terjadi dengan orang ini? Quran surat As-Sajdah. Surat 32 ayatnya 12. Karena sampai hari pembangkitan. Kita lihat hari pembangkitannya. Surat 32 ayatnya 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Pengen balik ke dunia lagi, Pak. Makanya jangan pernah, alhamdulillah kita masih ada di dunia. Artinya kita masih punya kesempatan, punya waktu, punya peluang untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah pada saat hari terjadinya pembangkitan kelak, ini keadaan orang-orang yang suka menyia-nyiakan kebaikan selama dia hidup. Dalam ayat ini Allah katakan alangkah ngerinya. Nah kisah ini banyak dikisahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kisah keadaan ini. Dan yang salah satunya pada saat hari pembangkitan, huru hara terjadi, semua manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing. Semua ada rasa di situ, tak takut semuanya. Bahkan digambarkan ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Tidak mengenal lagi siapa yang di kiri dan yang di kanan, sekalipun itu orang tua, istri dan anak. Itulah gambaran huru haranya.
Dan pada saat itu ada yang berkata, terutama orang-orang yang suka menyia-nyiakan kebaikan selama dia hidup. Apa katanya? Kata Allah dalam ayat ini, jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, seraya dia berkata, ya Tuhan kami, sekarang kami sudah melihat, katanya. Ya Tuhan kami, sekarang kami sudah mendengar. Apakah orang-orang ini selama hidup dia buta? Tidak. Karena penglihatannya di dunia tidak tertutup oleh urusan dunia. Ya Tuhan kami sudah mendengar. Apakah mereka hidup di dunia mereka ini tuli? Tidak. Makanya dalam Quran surat Al-A'raf, sesungguhnya neraka jahanam itu akan kami penuhi dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya mata tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tidak diperdengarkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka itu hina. Lebih hina dari hewan ternak. Nyesal Pak, nanti kalau udah terjadinya hari pembangkitan. Dan dia minta lagi kepada Allah, kembalikan kami ke dunia. Nyesal Pak. Agar kami bisa mengerjakan kebajikan, cita-citanya cuma satu, ingin berbuat baik. Udah 3 ayat Pak. Tariklah kesimpulan. Betapa pentingnya perbuatan baik yang kita lakukan selama kita hidup, bahkan lebih penting dari apa yang sudah kita miliki. Makanya lebih-lebih perlunya kita amal soleh itu ketimbang uang. Nah, kesempatan untuk nyari amal soleh itu ya selama kita hidup ini. Makanya banyak orang nyesal di barzah, tidak bisa lagi cari amal soleh. Kalau udah mati, tobat pun tidak diterima lagi kalau udah sekarat dalam Quran surat An-Nisa. Nah ini pada saat hari pembangkitan. Belum berakhir ini Pak, kisah orang yang suka menyia-nyiakan kebaikan itu. Karena ini kehidupan. Kita lihat penyesalan berikutnya dan dia abadi di sini. Penyesalan orang-orang yang suka menyia-nyiakan kebaikan itu kelak kapan pada saat dia sudah dimasukkan ke dalam neraka. Dan dari ayat inilah Pak, walaupun neraka itu sangat-sangat panas, di dalamnya penuh dengan azab, tetapi tidak ada yang mati, hidup Pak. Dan disinilah terjadi penyesalan-penyesalan kembali. Kita lihat Quran surat 35, penyesalan berikutnya, ayatnya 37. Fatir ayatnya 37, penyesalan terakhir. Pada saat nanti sudah di neraka. Wahum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Fazuku fama lizzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir? Bagi orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang
penolong pun. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Makanya neraka itu kehidupan, bukan kematian. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Nyesal, Pak. Selama hidup orang yang mampu baca Quran, laki-laki mampu ke masjid tapi tidak mau ke masjid, selama hidup tidak nyesal, Pak. Tapi ingat, waktu penyesalan untuk orang-orang yang seperti itu sudah semakin dekat. Nah, apa kata Allah di dalam ayat ini? Bukankah kami telah panjangkan umurmu untuk berpikir bagi yang mau berpikir? Panjang umur itu bukan 200-100 tahun, Bapak Ibu. Panjang umur itu, kalau hari ini usia kita sudah sampai 40, berarti sudah dipanjangkan itu, Pak. Kalau hari ini usia kita sudah sampai 50, berarti sudah dipanjangkan oleh Allah. Kalau hari ini usia kita sudah 60, berarti sudah dipanjangkan oleh Allah. Nah, kenapa kalau seandainya usia kita sudah sampai 40, 50, 60 itu artinya kita sudah dipanjangkan? Berapa banyak orang-orang yang usianya tidak sampai 20 tahun wafat? Berapa banyak orang-orang yang usianya tidak sampai 15 tahun wafat? Berapa banyak orang yang tidak sampai 30 wafat? Nah, alhamdulillah kita ada yang udah 40, ada yang udah 50, ada yang sudah 60. Itu sudah diperpanjang namanya. Nah, makanya dalam ayat ini Allah katakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berpikir bagi yang mau berpikir? Di kesempatan hidup yang 4, 5, 60 ini disuruh berpikir kita. Apa yang kita pikirkan? Di Quran surat Al-Hasyr itu salah satunya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah kalian itu, setiap orang memperhatikan apa yang sudah kalian lakukan untuk kehidupan akhirat. Yang tafsir hadisnya, ayat ini, kata Nabi SAW, hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab. Tafsir hadisnya. Jadi kalau yang udah 40, selama 40 tahun ini, apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita? Yang 50 tahun berapa? Selama 50 tahun ini apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita? Maka tafsir hadisnya hisab dirimu sebelum Allah menghisab. Yang sudah 40 tahun hidup berarti sudah berjalan 40 tahun. Timbang hisab diri kita. Ini kira-kira banyak, udah 40 ini banyak amal soleh apa banyak amal salah? Kalau misalnya kita timbang masih banyak amal salahnya, sedangkan kita masih punya kesempatan hidup tinggal 20 tahun standarnya. Karena kata Nabi usia umatku 60 sampai 70, 40 tinggal sisa 20 tahun. Itu kalau nyampe 60. Kalau dihisap masih banyak salahnya, dari tahunnya saja kita sudah kalah, Pak. Kesempatan hidup tinggal 20. Selama 40 tahun hidup ini masih banyak salahnya daripada banyak baiknya. Yang 50 pun sama. Hisab diri kita. Selama 50 tahun ini kira-kira banyak amal soleh apa banyak amal salah. Sedangkan kesempatan hidup tinggal 10 tahun. Kalau sampai 60. Apalagi yang 60. Kalau di sisa waktu yang seperti ini saja, kesempatan-kesempatan yang diberikan waktu dan yang lainnya, tapi masih kita sia-siakan, Pak. Alangkah rugi orang itu. Nah, makanya di dalam ayat ini, kami panjangkan umurmu itu untuk berpikir. Bagi yang mau berpikir. Kemudian kata Allah dalam ayat ini, bukankah juga sudah datang seorang yang memberikan peringatan? Bukan hanya diberikan kesempatan umur, tapi juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita maksimalkan setiap kesempatan kapanpun dan dimanapun, baik kesempatan waktu yang sedang Allah berikan. Karena ada orang yang termasuk rugi dalam hal waktu. Contoh ayatnya wal asr.
innal insana lafi khusr. Contoh ayatnya. Kesimpulan dan solusi dari kajian kita pagi hari ini, kesimpulannya apa? Solusinya apa? Quran surat 28 ayat 77. Solusi dan kesimpulannya agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, menyesal. Quran surat 28 ayat 77. Solusi dan kesimpulannya. 77. Surat 28 ayatnya 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kesimpulannya dan solusinya. Dari apa yang kita bahas pertemuan ini, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, tidak menjadi orang-orang yang menyesal, Allah perintahkan dalam ayat ini, dan carilah pahala negeri akhirat itu dengan apa yang sedang Allah anugerahkan kepadamu. Manfaatkan itu. Apa saja yang sekarang sudah menjadi milik kita, apapun itu, sehat kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, ilmu kita, anak kita, semuanya, keluarga kita, teman kita, jadikan mereka itu sebagai wasilah kebaikan kita. Kan ini salah satu amalan yang cepat, mudah, menghasilkan pahala besar dan menjadi amal jariah. Salah satu solusinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini menambah pengetahuan kita, membuka wawasan kita, sehingga dengan pengetahuan dan wawasan ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.